Oke, di sini udah ada 19 orang. Kerik, Jocelyn, Karenza, Deren, Joania, Kalista, Cheryl, Deren. Ya, diaktifin dulu kameranya yuk. Tunjukin dulu buku tulis sama pensil atau pulpennya. Sudah? Oke, kalau sudah di sini share screen ya. Nah, oke sebentar saya lagi ngambil. Oke, silakan. Oke, kalau sudah kita mulai ya. Ini stop share. Ya, ditulis sekalian jawabannya. Untuk soal nomor 1 dari yang online, ada yang mau bacain tidak nih? Yang online, kalau yang offline nggak kedengaran nanti nih. Atau saya pilih nih, orangnya itu adalah Yemima Kalista. Ayo coba dibaca nak. Yemima dibaca yuk. Diaktifin suaranya nih. Kita bahas soal kisi-kisinya. Dicatat untuk bahan ujian juga. Oke, kalau enggak nih, Feliska Valencia Taufik, coba dibaca nak. Pada zaman globalisasi internet yang semakin maju dan berkembang pesat. Oke, jawabannya itu adalah berkembang pesat, benar ya? Jawabannya itu adalah berkembang pesat nih. Bagi yang nggak nampak, saya besarin lagi nih. Nah, jawaban yang ini adalah berkembang pesat. Kalau boleh dibacain juga ya sekalian filgannya ya. Oke, Maria Wong, coba dibaca nak. Oke, nomor 1, tunggu bentar. Sebelum dibaca ditulis dulu ya. Ya, ditulis ya. Atau enggak nanti yang offline ya, sambil ditulis juga boleh. Sudah? Belum? Kisi-kisi tik gitu aja. Kita hari ini bahas yang namanya itu adalah kisi-kisi pembelajaran tik. Ctrl E, kisi-kisi tik UAS, oke? Nah, untuk bagian ini ada yang mau ditanyain tidak? Yang nomor 1. Nggak ada ya? Untuk jawabannya nomor 1 ini ada di halaman 23. Ya, dibuka bukunya halaman 23 sekalian. Semuanya sudah? Nah. Iya. Untuk ini nggak usah ditulis, pilihan bergandanya nggak usah tulis, langsung jawabannya aja. Iya. Iya, itu soalnya nih jawabannya ya. Semua sudah? Kalau sudah dibuka nih, dibuka bukunya halaman 23 sekalian. Di baris pertama, coba dibaca ya sambil dibaca baris pertama. Udah lihat? Halaman 23. Sudah ya? Nih, saya yang baca ya. Ada nampak halaman 23? Yang bagian A, internet. Pada zaman globalisasi internet yang semakin maju dan
berkembang pesat dalam bidang teknologi. Jadi jawaban nomor 1 itu adalah berkembang pesat. Oke, sudah ya. Ya, coba nomor 2, Maria Wong, coba dibaca, nak. Dengan jaringan internet yang saling terhubung, kita dapat mendapatkan Ya, informasi. Oke, dengan jaringan internet yang saling terhubung, kita bisa mendapatkan apa nih? Kita bisa mendapatkan, jawabannya itu adalah informasi. Benar ya? Kita kalau misalnya terhubung ke internet, kita bisa mendapatkan informasi. Informasi apa, Contohnya, di WhatsApp juga bisa nih, kita lagi chattingan sama papa, mama, atau kawan. Jika misalnya kita mau keluar, bisa bilang, udah sampai di mana nih? Aku udah sampai di McD. Aku udah sampai di KFC. Itu kan berdasarkan dari informasi. Untuk nomor 2, jawabannya setuju tidak kalau jawabannya adalah informasi? Setuju ya? Setuju, Oke. Sir. Sabar. Temannya pada catat-catat nih. Untuk yang offline, nampak semua? Nampak ya? Oke, sudah? Oke, selanjut ya. Kalau misalnya yang belum selesai, boleh nanti dilihat dari video pembelajaran kita. Di sini saya nggak hanya ngasih soal, saya kasih juga berdasarkan penjelasannya. Kita acak juga nih. Ayo. Kita kan, yuk angkat tangan aja yang mau baca nih. Saya nggak akan marahin juga yang online. Ayo, Krisnel Sihaan, coba dibaca, nak. Fungsi bagian-bagian browser menuju halaman awal yang disetting pada Internet Options adalah Ayo, fungsi bagian-bagian browser menuju halaman awal yang disetting pada Internet Option, apa jawabannya? home. Home, Oke. Sir. Apakah back, history, home, reload? Apa jawabannya nih? Ayo, coba dibuka bukunya halaman 27. Ayo, dibuka bukunya halaman 27 bareng-bareng yuk. Dibuka buku tiknya halaman 27. Fungsi bagian-bagian browser. Ayo, apa jawabannya nih? Kalau misalnya sudah dibuka bukunya halaman 27. Home, Sir. Ya, benar ya. Jawabannya itu adalah home. Ayo coba dibuka bukunya semua halaman 27. Saya mau bertanya nih, kalau fungsi bagian browser yang back itu apa gunanya? Yang back. Halaman web yang pernah dibuka sebelumnya. Oke, benar ya. Di sini sambil kita belajar bareng-bareng. Ini namanya mereview sambil mengerjakan. Oke, menampilkan halaman web yang pernah dibuka sebelumnya. Nah, ini ya. Jadi nggak usah ditulis nih. Kalau history apa nih history? Menampilkan Jendela yang berisi daftar halaman yang telah diakses. halaman yang telah diakses. Oke, ini ya. Untuk reload nggak usah lagi, seacak-acak lagi soalnya nih. Nih. Contoh alamat URL secara lengkap itu apa jawabannya nih? Ayo. URL yang mana nih? Apakah Facebook, facebook.com, www.facebook.com atau HTTP dan lain sebagainya apa nih? www.facebook.com www.facebook.com. Langsung jawab aja nih. www.facebook.com
Ayo, apa jawabannya nih? A, B, C, D. Oke, benar D. ya? Jawabannya itu adalah D. Jawabannya itu adalah D. Sedapat dari mana jawabannya? Ayo coba dilihat nih. Kemarin di sini sambil semuanya berdasarkan dari buku cetak ya. Semuanya berdasarkan dari buku cetak. Jadi jangan dituntut senya. Ini kok nggak ada di buku. Ini kok nggak ada di buku. Nggak ada di dalam buku nih. Coba diperhatikan bukunya halaman 25. Ya, sambil dibuka bukunya halaman 25. Bagian yang D. Iya. Nah, makanya nanti kalau misalnya tiba-tiba nih ada kadang halaman 25, ayo dibuka bukunya halaman 25 bagian yang D. Ada nampak nggak itu contohnya URL? Nampak, Sir. Ada ya? Ada nampak ya? Nampak, Sir. Oke, nah itu ada contohnya ya. Contohnya itu udah lengkap. Nah, jadi kalau misalnya kalau misalnya di ujian nanti sekasih jawabannya itu berbeda dari buku cetak, semuanya udah paham tidak? Contoh nih. Nah, jadi maksudnya kan URL itu alamat URL yang lengkap itu adalah seperti begini. Contohnya nih, kalau misalnya jalan rumah kita, misalnya nih kebetulan setinggalnya di Jalan Simalingkar. Nah, ini adalah Simalingkar. Kemudian yang bagian B ini adalah alamat kantor posnya. Alamat kantor posnya adalah 20141. Nah, ini lebih lengkap lagi nih. Ini contohnya Simalingkar Perumnas atau Perumnas Simalingkar. Nah, kalau yang di ini jawaban aslinya itu adalah barulah kita buat nih di jalan. Contoh nih, Vanili Raya nomor sekian. Ini ya. Kemudian di sini buat nih Perumnas Simalingkar. Terus di sini masukin lagi dan lain-lain dan lain-lain. Nih contohnya ya. Jadi ini kalau ditanya contoh alamat URL, dilihat aja nih secara lengkap. Kalau secara lengkap berarti yang paling panjang jawabannya nih, mana yang paling panjang itulah jawabannya. Oke, nah ini kan contohnya ya, ini sebalikin lagi nih. Untuk bagian ini semuanya udah paham tidak? Paham ya? Oke, kita lanjut. Ayo, yang ini. Ayo, dibaca satu orang dulu yuk, jangan langsung dijawab. Oke, Angelica Valencia. Ya, online. Internet berbagai jenis informasi dengan jumlah yang tidak terbatas. Oke, benar ya. Internet menyimpan berbagai jenis informasi dengan jumlah yang tidak terbatas. Kenapa bisa tidak terbatas? Ya karena dia unlimited. Dia tidak ada tempatnya. Jadi di mana disimpan sana? Untuk disimpan itu di awan. Maksudnya awan itu bukan berada di awan-awan, tapi memang ada di bagian-bagian itu yang bisa disimpan. Ada tempat penyimpanannya. Untuk bagian ini semuanya ada yang mau ditanyain? Gak ada ya, paham ya? Ya dicatat. Untuk bagian ini terdapat di mana ya? Ini soalnya kan seacak-acak ya. Oke, jawabannya ini ada di halaman 23. Ya, diperhatikan bukunya. Halaman 23, bagian yang B. Batas. Ya, dibuka bukunya halaman 23, bagian yang B. Paragraf ketiga, ada nampak tidak nih? Yang sebagai sumber data dan informasi, internet menyimpan berbagai jenis informasi dengan jumlah yang tidak terbatas. Ada nampak semua? Ada ya? Di bawah yang nomor 2, bagian B yang di bawah nomor 1, 2 itu ada tuh.
Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi kurang lebih soalnya itu semuanya seperti begini. Full seambil dari buku cetak. Ujian kita itu cuman bab 3 saja. Ujian kita hanya cuman bab 3 saja. Oke, saya acak-acak lagi soalnya nih. Ayo. Ayo dibaca nih. Ayo. Saya pilih orangnya yang baca Kerik Cuang. Halo Kerik. Coba dibaca, Nak. Internet adalah kumpulan atau titik-titik komputer yang terbesar di berbagai Negara. negara. Oke, jawabannya apa nih? Jaringan. Oke, internet adalah kumpulan atau titik-titik komputer yang terbesar di berbagai negara. Internet itu termasuk listrik tidak? Tidak ya. Termasuk grup itu juga tidak. Satuan juga tidak. Jawabannya itu adalah jaringan. Oke, untuk ini jawabannya itu ada di halaman 23, bagian yang A. Bagian yang A, paragraf kedua. Nah, dicatat. Untuk yang belakang nampak kan semua kan? Nampak ya? Kalau nggak nampak biar kita besarin lagi nih. Oke, sudah ya? Udah semua ya? Oke, seacak lagi nih. Nah, ini. Ayo, Abil dibaca ya, Abil. Sekelompok teks dan dokumen Oke. Si Abil kayaknya jaringannya lagi bermasalah ya. media yang saling Gimana? terhubung Tahu. dan itu Kayaknya Abil jaringannya lagi bermasalah. Oke, Abil nggak usah dibaca nih. Saya ganti orangnya yang mau baca. Oke, Angela Susan dibaca nak. Sekelompok teks dan dokumen multimedia yang saling terhubung dan keterkaitan halaman yaitu www. Oke, benar ya. Jawabannya ini adalah www. Thank you ya Angela ya. Terima kasih. Nah, untuk ini saya nggak perlu jelasin lagi ya. Ada di halaman berapa nih untuk soal ini? Jawabannya ada di halaman berapa nih? Ya. Untuk yang bagian ini ada di halaman 24. Ya, saya buat ya. Halaman 24. Jadi nanti kalau misalnya ujian sambil dipelajarin. Nah, jangan nanti misalnya lagi ujian teror nih. Ini kok nggak ada, ini kok nggak ada gitu loh. Ini semuanya berdasarkan dari buku cetak. Kalau misalnya nggak ada, mungkin memang kitanya yang tidak dapat melihatnya. Iya, benar. Nah, halaman 24 paragraf kedua ya. Halaman 24 paragraf kedua jawabannya. Nah, saya mau bertanya nih. Untuk bagian paragraf, mana baris, semuanya paham tidak? Untuk anak kelas 6 semua ada paham? Yang mana paragraf, mana baris?
Paham ya? Jadi kalau misalnya saya bilang paragraf kedua, tinggal dilihat saja yang mana itu paragraf. Kalau saya bilang di paragraf kedua baris ketiga, berarti di paragraf kedua di baris ketiganya itu di mana? Oke, gitu ya. Untuk ini semuanya udah dicatat atau belum nih? Udah selesai? Nggak usah ditulis pilihan bergandanya, langsung jawabannya saja ya. Nggak, maksudnya kan gini nih, ini soalnya sekelompok teks dan dokumen multimedia. Jawabannya itu adalah www, bukan jawabannya aja gitu loh. Ini aja ditulis. Untuk pilihan bergandanya nggak usah ditulis. Oke, seperti begitu ya. Untuk soal ini ada yang mau ditanyain tidak? Nggak ada ya, paham semua ya? Tidak, Sir. Oke, kita lanjut atau tidak? Kalau Lanjut, tidak, Sir. kalau tidak biar kita bahas aja nih soal pilihan soal latihan bab 3-nya. Oke, kita lanjut. Seacak-acak-acak nih. Soal nih. Saya pilih yang baca itu cari tiang. Coba cari ti dibaca nak. Berfungsi sebagai tempat mengerti alamat website yang ingin dikunjungi adalah Ya, berfungsi sebagai tempat untuk mengetik alamat website yang ingin dikunjungi. Apa jawabannya nih? Toolbar kah, address bar kah, URL kah, atau www? Ayo, Address apa bar. jawabannya nih? Gimana? Address bar. Ayo, coba berikan jawaban sama saya. Apa jawabannya? address bar. B, Sir. Oke. Ada di halaman berapa tuh jawabannya? Ayo, jawabannya itu ada di halaman berapa tuh? Berfungsi sebagai tempat untuk mengetik nama website yang dikunjungi. Wait. Tempat mengetik alamat. Kayaknya soalnya ini nggak ada jawabannya ya. Oke. Nanti saya cari deh jawabannya ini dapat di mana ya. Kalau saya nggak salah jawabannya itu adalah, kita lewatin dulu nih. Nih. Ayo. Yang pengen baca ada? Kenapa banyak banget yang tidak ngaktifin kameranya nih? Ayo, bentar. Ya, coba diaktifin dulu kameranya ya semua ya. Saya mau absensi dulu nih. Kita udah lewat 30. Oke, jadi jawabannya itu berarti jawabannya itu adalah address ya. Toilet. Di halaman 7, Sir. Oke, wait. Seru Kak, diaktifin dulu kameranya yuk. Darren, Cheryl, Rian, Jocelyn, Kalista, Darren lagi nih. Yang nggak aktifin kamera waktu sepanggil, seanggap tidak hadir ya.
Nah, ini sudah absensi. Kita jadi jawabannya apa tuh? Address bar kan? Benar kan? Jawabannya adalah address bar. Oke. Nah, ini kita lanjut ya. Ini kita lanjut pembelajaran kita. Nah, untuk tadi soal yang terakhir, thank you ya. Untuk soal yang terakhir tadi, saya lupa jawabannya apa. Nah, ini jawabannya ini adalah address bar. Ayo ditulis ya. Ini jawabannya adalah address bar. Bisa kita lihat di halaman 27. Ada semua lihat di halaman 27. Ada di situ tanda buka kurung dan tutup kurung. Saya baca ya. Satu hal yang khas dari jendela Mozilla Firefox adalah baris alamat address bar yang berfungsi sebagai tempat mengetik alamat website yang ingin kamu kunjungi. Nah, ini ya. Jadi jawabannya itu adalah address bar. Semuanya udah dicatat atau belum nih yang dari online nih? Sudah, Sir. Sudah. Sudah, Sir. Oke, kita lanjut ya. Kita acak-acak, kita coba lihat yang pertama dulu nih. Ayo, nih. Coba dibaca nak, Krisnil. Jaringan internet mirip dengan sebuah jaring. Ayo, jaringan Jaring internet laba-laba. mirip dengan sebuah jaring apa nih? Jaring ikan kah, laba-laba kah, jaring nyamuk atau pakaian? B. Laba-laba. Oke, benar ya. Jawabannya itu adalah jaring laba-laba. Ini semuanya paham ya? Itu jawabannya ada di halaman 23. Jawabannya ini ada di halaman 23. Di halaman 23 paragraf ke 1, 2, 3, 4. Di paragraf keempat ya, dengan terhubungnya. Oke, jangan buang sampah sembarangan ya. Ya, saya baca ya. Dengan terhubungnya komputer ke dalam jaringan, seperti sebuah jaring laba-laba yang saling berhubungan. Jadi jaringan internet mirip dengan sebuah jaring laba-laba. Nah, jadi ini jawabannya itu bukan berdasarkan jawaban asal-asalan. Oke, bukan berdasarkan jawaban asal-asalan, tapi berdasarkan dari buku cetaknya. Nah, ini kemarin udah kita bahas nih, kita bahas lagi ya. Nah, ini materi kita memang udah sampai sini, udah lihat 35. Nah, ini coba sambil share screen nih. Pertanyaan temannya nih, kenapa sih jaringan internet katanya mirip seperti jaring laba-laba? Ada yang bisa jelasin tidak nih? Karena mereka terhubung satu sama lain seperti jaring laba-laba. Kalau putus ya udah nggak terhubung semua. Oke, nih contohnya hampir benar ya. Nih contohnya Karena gini dia nih. meluas ke seluruh dunia. Oke, nih kita cari nih jaringan. Oke, kok jaringan? Nah, saya cari jaring laba-laba, oke? Nah, kemudian ini saya cari nih. Sorry, nge-lag. Laptopnya yang nge-lag nih. Oke nih. Kalau kita perhatikan jaring laba-laba itu di antara sisi 1, sisi 2, dan sisi 3-nya saling terhubung tidak satu sama lain. Contohnya
Open link new tab ya. Itu pada ngapain sih kok apa banget nih? Nih. Ini adalah jaring laba-laba. Nih kita perhatikan ya. Ini adalah jaring laba-laba nih. Di bagian sisi satu dengan sisi lainnya itu adalah saling terhubung satu sama lain. Hubungannya dengan internet apa? Nah, hubungannya seperti begini. Ketika kita mencari informasi tentang jaring laba-laba, benar ya? Kita mencari tentang jaringan laba-laba, maka muncullah itu semua di Google itu hubungannya tentang jaring laba-laba. 8 fakta jaring laba-laba, rahasia laba-laba membuat jaring, dan lain sebagainya. Ada jawaban lain nggak? Ada. Seperti contoh nih, kita mencari ini yang namanya itu adalah benarkah jaring laba-laba itu sangat kuat? Nah, ketika kita mencari suatu website seperti begini, siapa yang pernah mencari sesuatu di dalam website itu seperti begini? Maka dia terhubung dengan namanya itu adalah yang lain-lain. Nah, inilah yang disebut sebagai jaringan internet sebagai seperti jaring laba-laba. Terhubung dengan yang lain. Kita mencari yang namanya itu adalah jaring laba-laba, maka yang keluar adalah informasi tentang laba-laba. Dan ada juga laba-laba buat jaring untuk menangkap massa. Nah, ini yang saya maksud ya. Semuanya itu saling berhubungan satu sama lain. Oke, jadi begitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanya tentang kisi-kisinya tadi? Ada? Tidak ada, ya? Oke. Kalau tidak ada, ini udah lewat 38. Kita akhirin dulu sampai sini. Kita berjumpa di beberapa minggu lagi. Nah, saya mau bertanya nih. Setelah ujian semester 1 biasanya langsung libur atau gimana untuk murid? Langsung libur? Enggak langsung libur. Langsung libur. Berarti kita berjumpanya di beberapa minggu lagi ya, benar ya? Kita berjumpa mungkin di tahun 2022. 22. Oke, nah. Ya, aku tahu UAS. Kalau gitu UAS 2, Pak. kita iya, bulan Januari bukan tanggal Januari. Oke, kita akhirin dulu sampai sini. Kita berjumpa di beberapa minggu lagi dan bye bye. Bye. Bye, Sir.